teknologi saat ini belum bisa untuk memperkirakan gempa, bahkan negara maju itu sudah riset bertahun-tahun, puluhan tahun itu tidak dapat menemukan hasil yang signifikan terkait untuk membuat perakiraan gempa. Gempa itu salah satu hal yang kita baru ketahui berapa besarnya dan dampaknya itu setelah kejadian. Jadi memang kita nggak bisa waspada nih kalau gempa. Membiasakan aja, membiasakan. Kita kan memang negara yang sering gempa gitu. Masyarakatnya harus terbiasa bahwa kalau terjadi gempa kita harus ngapain dulu nih, gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam podcast Inspirasi. Hari ini di Suara Muslim Radio Network untuk yang mendengarkan radio dan juga di Suara Muslim TV. Nah, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kemudian juga share diskusi kita pagi hari ini. Kalau selama ini kita biasanya gitu ya, lagi panas gitu, kemudian lagi hujan, itu biasanya nyari informasinya di mana nih teman-teman ya? Apakah nyari informasinya nanya ke teman atau mungkin lihat di perakiraan cuaca gitu atau di medsos. Nah, kan banyak nih cara orang untuk menghimpun informasi tersebut. Pernah nggak kemudian teman-teman berupaya untuk mencari informasinya langsung ke sumbernya, yaitu di BMKG? Nah, karena mungkin sebagian ada yang belum pernah atau mungkin masih belum tahu, atau mungkin masih sudah tahu tapi kemudian pengen kenal lebih jauh. Nah, pagi ini atau hari ini kita akan ngobrol dengan BMKG perkara cuaca, kemudian tapi ini untuk perkiraan cuaca ya, bukan untuk perkiraan jodoh karena bukan masuk ranahnya di sana. Baik, dan kita sudah bersama dengan Mas Randy Irawadi selaku Korbit Observasi dari BMKG Juanda. Assalamualaikum Mas Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Muslim. Oke, terima kasih sudah hadir. Ya, hari ini cuacanya gimana? Aman ya? Masih aman. Aman. Oke. Kemudian ada Mbak Diah Novita Astuti, perakirawan di BMKG Juanda sekaligus juga sutradara konten. Mbak Diah juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio Suara Muslim hari ini, dan juga kami senang sekali karena kedatangan perakirawan. Mungkin bisa memperkirakan hari ini kita ngapain aja ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kadang kan orang itu nggak begitu ngeh dengan perakiraan cuaca gitu ya. Nah, sebenarnya kondisi masyarakat kita saat ini tuh seperti apa melihat perakiraan cuaca ini? Apakah menjadi sesuatu yang dipercaya atau menjadi acuan, atau hanya sekedar itu kan cuma perakiraan biasa gitu? Nah, kalau Mas Randy, Mbak Diah ngelihatnya gimana nih kondisi masyarakat kita saat ini? Yang jauh siapa dulu? Silakan. Mas Randy dulu ya. Oke, gantian. Oke, siap. Jadi mungkin masyarakat itu sebenarnya sudah terbiasa melihat perakiraan cuaca, tetapi cuma ngeh atau enggaknya itu tergantung masing-masing. Jadi setiap kita ngelihat HP, itu selalu muncul perakiraan cuaca sebenarnya. Oh ya, ada tapi ya, tergantung orangnya itu mau ngecek apa enggak gitu kan. Tetapi bagi beberapa komunitas masyarakat, perakiraan cuaca itu sangat dibutuhkan untuk mereka berkegiatan, mereka untuk dalam hal pekerjaan mereka gitu kan. Itu sangat diperlukan, tetapi ada juga jenis-jenis masyarakat yang akan membutuhkan perakiraan cuaca ketika kondisi cuacanya nggak bagus. Oh, gimana tuh? Hujan gitu kan, atau ada cuaca ekstrim, itu baru menanyakan ke kami baik melalui telepon atau sosial media. Jadi ada tipe masyarakat yang memiliki kepentingan masing-masing dan berbeda gitu, tergantung dari kebutuhannya. Tetapi untuk dewasa ini, untuk sekarang ini banyak sekali generasi anak muda itu sudah mulai aware terhadap kondisi cuaca, terutama di hari Sabtu. Oh, karena hari Sabtu biasanya mau keluar. Iya, betul sekali. Hari Sabtu malam minggunya mau ada acara gitu ya. Oh, jadi kalau hari Sabtu tuh kayaknya rame di trafficnya ya, di medsosnya nih. Kalau Mbak Dia, seberapa penting sih sebenarnya kita ini aware dengan perakiraan cuaca itu? Penting dong. Sebenarnya tujuan kami membuat konten-konten yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat itu adalah mewajarkan atau membiasakan masyarakat itu sadar akan cuaca gitu, sadar akan pentingnya perakiraan cuaca gitu kan. Selama ini kan orang banyak yang nggak terlalu peduli gitu ya. Nah, dengan kita mulai memberikan wawasan, memberikan mereka
membiarkan mereka melihat bahwa oh ada yang namanya perakiraan cuaca ya. Mereka jadi bisa lebih terbiasa dengan hal itu. Seperti itu. Oke, karena mungkin kan kalau misalnya orang yang nelayan itu kan juga sangat tergantung tuh sama cuaca, atau mungkin yang di kebun, di sawah juga sangat aware kan. Bahkan yang di kota pun misalnya mungkin kalau menggunakan motor kadang-kadang kan tiba-tiba hujan dan sebagainya. Cuman yang jadi pertanyaan itu kadang seberapa akurat sih perakiraannya itu gitu loh. Seberapa akurat ini menarik nih, seberapa akurat berdasarkan data dari perhitungan kami. Biasanya setiap bulan kita selalu cross check hasil perakiraan cuaca kami dengan data real time dari alat-alat yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur nih ya, kalau kita ngomong Jawa Timur. Keakurasiannya cukup tinggi, berkisar antara 89 hingga 92%. Jadi bagus lah gitu. Jadi emang bisa, maksudnya ketika membaca itu ya insya Allah itu yang seperti itulah yang akan terjadi pada hari ini gitu ya. Insya Allah nggak begitu melenceng jauh banget, apalagi sampai 80 sampai 90% tadi itu. Oke, dan kadang ini juga ada yang mengait-ngaitkan dengan sebenarnya ya kalau tadi misalnya ada hajat tertentu gitu kan, pengennya nggak hujan, pengen panas terus gitu, terus adalah sesuatu yang dipanggil tuh, ada yang berdoa-doa lah, kemudian ada yang dengan macam-macam. Nah sebenarnya kalau dari perakiraan cuaca atau mungkin dari orang-orang BMKG ngelihatnya apa sih itu ngefek nggak, atau mungkin hanya sekedar apa istilah kita tuh sugesti gitu atau gimana tuh? Ngeliat kayak gitu tuh. Ini susah ya kita ngomong ini jelas apa ya, dua hal yang beda ya. Satu kan saintifik, yang satu lebih ke kepercayaan ya. Jadi kalau menurut saya sebagai orang yang lebih lebih apa ya, berpedoman pada sesuatu dengan perlu data dan ini itu sih tidak pengaruh gitu. Nggak begitu ngaruh gitu ya. Pengaruh. Mungkin kita mana tahu kalau si seseorang yang dipanggil itu juga melihat perakiraan kita. Bisa jadi ya. Ada pengakuan ya gitu. Jadi dia udah ngeliat juga. Iya, ternyata dia based on perakiraan dari BMKG. Daripada melalui dia, mending langsung aja nih Mitra Muslim lihat langsung ke BMKG-nya gitu ya. Tinggal disesuaikan aja kan. Kalau misalkan kita ada info besok ada potensi hujan, misalkan hujan pada saat seseorang misalkan mau hajatan, besok ada potensi hujan ringan sore hari misalkan, hujan sore hari gitu. Ya disesuaikan aja acaranya, jangan sore gitu. Iya betul. Lebih saintifik dan tidak menyalahi kodrat gitu. Kodratnya. Jadi kayaknya si Pawang tuh update banget nih ya, sama rilis dari BMKG ya. Artinya Mitra Muslim kalau pengen bikin acara gitu ya, dilihatlah kemudian di sana ramalan cuacanya gitu ya, biar pas, dan juga tadi tidak menggunakan hal-hal yang kayaknya nggak sesuai dengan sains gitu ya. Oke. Baik. Nah kalau bicara tentang ini kan BMKG Juanda, kalau di itu wilayahnya tuh gimana aja tuh? Apakah se-Jawa Timur atau mungkin nanti ada bagian-bagian lagi atau seperti apa? Ya, sebenarnya UPT BMKG di wilayah Jawa Timur itu ada 10 PT. Ada 10? 10 PT. Dan PT itu perusahaan apa? UPT. UPT. Unit Pelayanan Teknis. Unit Pelayanan Teknis. Ya, betul. Kita ada 10 kantor yang letaknya di beberapa wilayah di Jawa Timur. Kemudian tetapi BMKG Juanda ini sebagai koordinator. Dalam hal ini koordinator, maka kita bertugas untuk membuat atau memberikan perakiraan cuaca untuk seluruh wilayah Jawa Timur, per kabupaten dan hingga per kecamatan. Itu tugas kami. Jadi nanti ada juga yang bagian urusan kegempaan gitu, kita ada kantor geofisika. Terus yang terkait dengan iklim itu kita ada kantor klimatologi. Kemudian ada UPT lain yang memang tugasnya ada di bandara-bandara kecil di Jawa Timur gitu. Jadi ada yang bicara klimatologi tadi itu, ada yang kegempaan juga. Berarti kantor-kantornya ini juga maksudnya tersebar di daerah yang memang mudah untuk mendeteksi atau gimana tuh? Tidak juga. Jadi misalnya klimatologi, lokasi kantor kami itu ada di Malang. Kemudian geofisika itu kita ada 3, karena wilayah kita cukup luas, itu diwakili oleh 3 kantor. Ada di Nganjuk, kemudian ada di Pasuruan, satu lagi ada di Malang. Jadi 3 kantor itu. Kemudian kita ada UPT untuk bandara di Trunojoyo, bandara di Bawean. Kemudian satu UPT untuk sebagai stasiun sinoptik atau pengamatan, itu ada di Tuban. Kemudian kita ada juga untuk yang di Banyuwangi, untuk bandara Banyuwangi.
Oh, jadi ada 10 tempat tadi itu, Ya. dan koordinatornya adalah yang BMKG Juanda ini. Oh ya, kelewatan ada di untuk pelabuhan ada di Perak. Oh, di Perak juga ada Ya, pelabuhan. betul. Jadi ada yang di pelabuhan, ada yang di bandara. Betul. Kalau yang pelabuhan tuh lebih ke mana tuh anunya? Pelabuhan nanti dia melayani terkait penyeberangan, ketinggian gelombang, terus kemudian informasi untuk kemaritiman, kondisi cuaca di perairan Jawa Timur. Jadi sistemnya itu semuanya nyetor ke Juanda ini, kemudian Juanda bikin rilis atau gimana tuh? Enggak sih ya. Juga sih, lebih tepatnya semuanya akan memberikan informasi yang sama, cuma berdasarkan tugas masing-masing. Itu kita punya tugas masing-masing, tapi kalau untuk penyampaian informasi keseluruhan UPT mempunyai hak yang sama untuk memberikan informasi gitu. Cuma produsernya gitulah. Produsnya itu ada UPT yang berbeda gitu. Tapi tentu isinya sama ya. Ya. Nggak mungkin berbeda antara satu UPT dengan UPT yang lain. Betul. Nanti malah ini yang benar yang mana gini ya. Memang dibedakan sih wilayahnya juga kan. Misalkan kalau ya Juanda kan memberikan Juanda bikin semua ya satu. Semua. Oh, iya. Ya, betul. Oke. Ya, nih, nah kalau misalnya adik-adik yang lagi nonton gitu kan juga sering bertanyakan, bertakon-takon ya atau bertanya-tanya. Sebenarnya kalau BMKG itu tugasnya apa saja sih, Mas Randy sama Mbak Dia, seorang apa istilahnya itu prakirawan ya, atau apa istilahnya? Kalau yang kerja di situ. Prakirawan. Prakirawan itu tugasnya apa aja sih di BMKG ini? Ya. Silakan Pak Randy. Saya lagi. Jadi tugas kami yang utama itu adalah memberikan informasi terkait kondisi cuaca. Kemudian untuk khusus di kami ada pengususkan pemberian informasi cuaca untuk take off dan landing pesawat. Oh ya. Itu dari kami juga. Kemudian informasi cuaca wilayah Jawa Timur. Kemudian kita juga ada pengamatan kondisi cuaca secara real time, yang kemudian datanya kita pertukarkan secara internasional, yang hasilnya nanti akan menjadi bahan untuk membuat perakiraan atau permodelan cuaca yang akan menjadi perakiraan cuaca gitu. Secara garis besar tugas utama kita itu, selain itu kita juga mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat salah satunya dengan video-video yang kita bikin itu salah satu cara kita untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak bosan dengan informasi yang kita berikan. Karena biasanya cuma angka gitu ya, terus derajat-derajat saya juga ini maksudnya apa ini gitu ya. Nah, sekarang sudah ada bentuk videonya dan sutradaranya ada di sini, Mitra Muslim Mbak Dia. Itu sulit nggak sih? Begini. Kan talent-talentnya kan selama ini kan prakirawan gitu ya, terus dijadiin sebagai orang yang jadi bikin konten gitu, misalnya menyuruh Mas Randy gitu ya, nyuruh Mas siapa tuh yang ngikutin ya. Susah nggak menyuting atau mengatur orang-orang ini gitu ya? Gimana ya, dibilang susah ya enggak juga, tapi gampang juga enggak juga sih. Setiap konten kan ada apa ya, challenge-nya sendiri-sendiri gitu. Dan kalau misalkan saya sudah terbayang saya mau bikin konten yang seperti ini gitu, itu saya sudah mulai memprospek nih gitu. Kira-kira mana ya yang cocok, orangnya yang cocok gitu. Dan kebetulan beberapa teman-teman kita di BMKG itu juga mungkin urat malunya udah hampir putus. Urat malunya udah hampir putus, gimana kita kalau kita putusin aja sekalian ya, udah kena petir kayaknya gitu ya. Ya putusin aja sekalian gitu, jadi udah. Oke, ini contohnya nih seperti ini, Mitra Muslim ya. Nah, kalau video itu tadi, itu prosesnya berapa lama tuh, Mbak Dia? Cepat. Berarti memang sudah kayak jiwanya semua gitu ya? Cepat gitu. Kita baru mulai sekitar jam 2 siang kayaknya. Sekitar jam 2 siang. Terus selesai sekitar
proses syutingnya cuma 1,5 jam, 1,5 jam gitu. Apalagi di sana terik ya, jadi harus cepet-cepet selesai. Kalau Betul, kepanasan. terik sekali. Dan yang memudahkan kita itu adalah orang-orang yang tampil di konten yang tadi itu sebenarnya tidak acting. Oh, sudah alam ya, termasuk juga Mas Hendy situ, sudah alamnya. Iya. Itu alaminya seperti itu kami di kantor. Jadi sangat memudahkan. Apa kemudian Mas Randy yang dirasakan sebelum, mungkin dulu kan nggak seperti itu edukasinya, hanya sekedar ngirim rilis, kemudian mungkin kalau di Twitter cuman kata-kata gitu ya. Nah sekarang dengan edukasi yang seperti ini, ada perubahan apa yang dirasakan? Sebenarnya perubahannya banyak ya. Di awal-awal kita mulai menggunakan sosial media sebagai media kita untuk menyampaikan informasi, memang ada beberapa konten kita yang cuma hanya berupa gambar tulisan gitu kan, infografis tulisan, tapi walaupun seperti itu, tapi kita mencoba untuk sebagai admin itu menjawab dengan gaya informal. Memang kita setting di informal, tanggapannya juga sudah bagus. Nah ketika mulai ada Ibu Dia sutradaranya gitu ya, yang ditunjuk sebagai sutradara, mau gak mau harus berpikir keras untuk menuangkan ide-idenya, membuat informasi kita menjadi lebih enak lagi, enjoy lagi, terus feedbacknya cukup bagus. Feedbacknya cukup bagus, banyak yang tertarik dan semakin banyak yang familiar dengan informasi kita gitu. Yang penting intinya itu ya pesannya ya, semakin banyak orang yang familiar dengan informasi cuaca. Tadi kok bisa sampai ada lagu India di situ Mbak Dia? Inspirasi aja. Inspirasi di situ ya. Dari hasil scrolling sosial media juga kan kita, wah ini kayaknya bisa juga kita bikin kayak gini, tetapi direlatekan dengan informasi BMKG gitu, informasi MKG. Seperti itu. Sebenarnya kan kita tuh tujuannya tadi kan ini membiasakan orang supaya tahu perakiraan cuaca itu. Bisa mereka lebih sadar, lebih aware, lebih paham gitu. Sementara tuh informasi tentang MKG, tentang cuaca, tentang iklim dan lain-lain itu merupakan informasi yang cukup berat ya. Cukup berat dan istilahnya juga agak sulit dipahami. Kemudian bikin overthinking kalau disampaikan dengan cara yang kaku juga. Biasanya orang-orang kan udah lihat judulnya aja udah malas gitu, mau lihat. Jadi kita menghadirkan cara yang lebih bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Menghibur juga di sana ya. Ada entertainnya, tapi mereka dapat informasi tadi itu. Karena kalau ya kita aja nih jujur, misalnya yang jurnalis, yang wartawan tuh biasanya yang paling sering nyari yang info BMKG ketika ada gempa. Ketika ada gempa, bener nggak ada gempa, langsung cek ke Instagramnya atau websitenya di Twitternya gitu, di punya BMKG. Oh ternyata benar. Setelah itu ya udah nggak ngurus, bukan nggak ngurus, nggak begitu aware lagi dengan itu. Memang dari rate kami itu adalah ketika terjadi gempa yang cukup besar di wilayah Jawa Timur, itu adalah ladang kami untuk menambah follower. Nambah banyak yang betul. ikutin. Jadi kadang mohon maaf, bukannya kita berbahagia dengan kejadian kebencanaan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Traffic kita selalu akan lebih tinggi. DM kita akan overload ketika terjadi gempa gitu. Apalagi nanti wawancara tambah banyak ya. Media bakal wawancara tuh. Tapi kalau misalnya sebelum terjadi gempa tuh ada apa biasanya yang ditangkap sama, ada alatnya gitu ya? Gimana tuh memperkirakan terjadi gempa tuh, bisa diperkirakan nggak kayak cuaca ini? Gak bisa. Saat ini tidak bisa. Belum bisa. Saat ini belum bisa. Teknologi saat ini belum bisa untuk memperkirakan gempa. Bahkan negara maju itu sudah riset bertahun-tahun, puluhan tahun itu tidak dapat menemukan hasil yang signifikan terkait untuk membuat perakiraan gempa. Jadi gempa itu salah satu hal yang kita baru ketahui berapa besarnya dan dampaknya itu setelah kejadian. Jadi memang kita nggak bisa waspada nih kalau gempa, atau kayak gimana tuh? Lebih ke mitigasinya aja sih, lebih ke edukasi masyarakat bahwa kalau terjadi gempa yang harus dilakukan adalah ini dan ini gitu. Jadi mereka tidak boleh terlalu besar paniknya sampai malah justru membahayakan mereka sendiri gitu. Jadi supaya membiasakan kita kan memang negara yang sering gempa gitu. Masyarakatnya harus terbiasa bahwa kalau terjadi gempa
kita harus ngapain dulu nih, gitu. Ya. Oke. Kalau ini bisa nggak Mas Randy, Mbak Dia, misalnya daerah ini memang rawan gempa, jadi harus benar-benar siap ketika terjadi gempa kapan saja misalnya gitu. Ya, kita sudah mengeluarkan peta untuk daerah rawan bencana gempa, termasuk juga peta potensi luasan bila mana terjadi tsunami. Itu sudah kita sampaikan, tapi mungkin ya sekali lagi ketika kita sudah mulai membahas itu, banyak dari masyarakat itu yang jadi overthinking gitu. Overthinking beranggapan bahwa setiap kita menyampaikan informasi itu maka besok akan kejadian, lusa akan kejadian, dan besarannya akan seperti itu gitu. Itu kendala kita memang dalam pemberian informasi terkait potensi gempa, wilayah yang bakal terdampak, terus luasan atau ketinggian tsunami yang akan terjadi, terus sejauh mana tsunami akan menerjang daratannya. Padahal ini cuma untuk kewaspadaan ya. Betul sekali. Ya, jadi daerah pesisir tuh berarti mereka harus siap-siap kalau tiba-tiba ada tsunami seperti itu ya. Seharusnya. Seharusnya ya. Seharusnya. Oke. Ya, kalau Surabaya gimana? Ada potensi-potensi juga nggak? Kemarin rame-rame juga pernah ada tuh yang ada patahan-patahan. Iya. Gimana tuh? Surabaya masih ada sesar yang aktif, sesar atau patahan yang aktif, ada di Sesar Waru. Jadi selain itu juga kita ngomongin kalau potensi tsunami agak jauh ya untuk wilayah Surabaya, tetapi memang ada patahan di daerah Waru yang itu merupakan salah satu patahan aktif atau sesar aktif yang masih berpotensi akan terjadi gempa, tetapi kita tidak akan pernah tahu kapan terjadi gempa, terus besarannya berapa. Ya, kita overthinking tadi ya. Betul sekali. Yang penting kita harus selalu bersiap bila mana terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan. Seperti kata Ibu Dia tadi, hal pertama yang kita lakukan apa, kita harus berbuat apa. Terus kemudian kalau emang kita harus mengevakuasi diri, itu harus kemana, kita sudah harus bersiap dan menghafalkan rute-rute tersebut gitu. Makanya biasanya kalau di beberapa perkantoran tuh ada meeting point gitu ya, betul ketika terjadi gempa, ketika terjadi bencana dan sebagainya, ngumpulnya di situ. Oke, kalau secara ringkas mungkin Bu Dia bisa diperagakan nggak? Misalnya kalau terjadi gempa apa aja nih harus yang harus dilakukan oleh mitra Muslim gitu ya? Kita putarkan video selanjutnya. Karena kita juga pernah bikin video terkait itu. Udah ada. Iya. Diputerin aja ya. Kita puterin aja kalau gitu ya klip videonya. Nah, seperti itu. Jadi kalau terjadi gempa, mitra Muslim ya, silakan bisa diikuti cara-cara atau tips yang sudah disampaikan tadi itu. Oke, baik. Berikutnya kita punya games ya. Bukan games sih sebenarnya. Oh, ini cuman tanya jawab yang lebih cepat dibandingkan dengan yang tadi. Ini 3 kata. Bentar, saya carikan dulu. Oh ya. Aku gak deg-degan. Jadi kalau ngomongin 3 kata ini repot. Ada dua pilihan, maksudnya A atau B gitu, maksudnya musim hujan atau musim panas gitu kan, pilih mana seperti itu ya. Jadi dalam jawaban cepat gitu ya Mbak Elsa ya. Oke, 1, 2, 3. Oh banyak ini, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh 4 ya. Kemudian berikutnya 3 kata. Oke, kita yang 4 dulu ya. Milih yang A atau B, ini atau itu. Oke, yang pertama musim hujan atau musim kemarau? Hujan. Oh, ini musim hujan, musim kemarau. Iya. Oke, beda ya. Seorang perakirawan. Oh, sebagai seorang Oke. Bukan sebagai pribadi masing-masing. Oh, ini jawabannya Masing-masing tadi kan juga perakirawan. jawabannya beda kalau sebagai person dan sebagai perakirawan. Oke, gimana jadinya? Perakirawannya. Perakirawan, oke. Oke, tadi musim hujan atau musim kemarau? Kemarau. Oh, kok nggak jadi hujan? Ini kan kita kontennya sebagai perakirawan gitu. Kemarau. Oke. Netizen yang banyak tanya karena overthinking atau netizen yang banyak kritis? Kritis. Banyak tanya. Banyak tanya. Oke. Kemudian wisata gunung atau wisata pantai? Pantai. Oke. Tinggal di sekitar gunung atau tinggal di sekitar pantai?
Gunung. Gunung. Oh, oke. Kemudian udah selesai nih ya. Berikutnya 3 kata untuk iklim di Indonesia. 3 kata untuk iklim di Indonesia. Wow. Apa tuh, Pak? Panas. Oh, ya panas. Gantian aja. 1, 2. Panas. Supermarket bencana. So, apa itu lagi? Kebanyakan harus 1 kata aja, Pak. Udah 2 kata. 1 kata aja ya. Nah, oke. Berikutnya 1 kata untuk perkiraan cuaca. Akurat. Akurat. Tepat. Tepat. Oh, 1 kata saya sendiri-sendiri nih. Jadi, Oke. karena kan cuman sudah saya kurangin. Udah di diskon. 1 kata untuk orang-orang BMKG yang enggak apa ini? 1 kata untuk orang-orang BMKG yang enggak diketahui netizen. Oh, misalnya ini apa sih yang enggak diketahui oleh netizen? Itu dari di balik BMKG nih. Behind the scene-nya apa tuh? Oke, extrovert. Extrovert. Oke. Pekerja keras. Pekerja keras. Oke. Extrovert tapi dia ngadepinnya bukan manusia ya, ngadepin data-data ya. Ngadepin komputer. Oke. Nah, ini baru 3 kata boleh. 3 kata untuk menjaga diri dan kesehatan di cuaca yang seperti ini. 3 kata untuk Menjaga diri dan kesehatan di cuaca yang seperti ini. Gantian tadi ya. makan, tidur, healing. Makan, udah selesai berarti. Oke. Makan, tidur, healing. Tadi yang agak beda apa ya? Wisata kayaknya ya. 1 pantai, 1 gunung. Wisata aku pantai tadi. Oh sama pantai. Oh yang tempat tinggal kayaknya. Aku gunung. Gunung, sama. Oh sama juga gunung. Kenapa tuh lebih suka gunung? Saya tidak tahan panas. Oh tidak panas meskipun kerjanya di sini. Kerjanya di Bandara Juanda kan panas ya Mbak ya. Oke, memang gunung lebih disukai orang. Tapi kalau untuk liburan tetap lebih suka gunung dibanding pantai. Karena tinggalnya udah di gunung. Oh di gunung. Iya, wisatanya ke pantai dong. Oh wisatanya ke pantai biar switch ya biar beda. Balance. Oke, kemudian tadi apa lagi yang kita tanyakan di sini? Oh, nih yang pertama tadi kemarau. Kenapa kemarau? Sebagai seorang perakirawan, kita jika musim kemarau pekerjaan kita berkurang banyak sekali. kita bisa menciptakan konten-konten baru yang lebih banyak. Lebih kreatif ya. Betul. Karena ada banyak waktu luang di situ yang bisa kita manfaatkan. Oke, kenapa Mbak Dia ketika kemarau itu pekerjaan tanda kutip dalam perkiraan cuaca lebih sedikit dibanding musim hujan? Ya karena cuaca dominannya cerah. Oh, jadi nggak ada anu ya? Sementara kalau musim hujan itu kan lebih banyak press release, banyak potensi cuaca buruk, banyak potensi cuaca ekstrim gitu. Yeah. Begitu terjadi cuaca buruk, kita harus buat warningnya, kita harus menginformasikan perakiraan terjadinya gitu, kapan, di mana, dan selainnya. Begitu sudah terjadi, kita harus membuat analisanya, repeat setiap hari. Oh, gitu. Jadi lebih padat pekerjaannya. Jadi ketika musim hujan ini, wah, kerja keras luar biasa gitu ya. Penerbangan juga ada cuaca tadi itu, kemudian cuaca yang keseharian. Mungkin kalau di badai ada nggak kita badai? Jarang ya. Cuaca ekstrimnya, kemudian ada yang angin dan sebagainya itu yang musim hujan ekstra sekali kerjanya. Tapi ketika musim kemarau bikin konten enggak, maksudnya ketika musim kemarau enggak sebanyak itu. Betul, pekerjaan kita agak lebih berkurang daripada musim penghujan. Jadi kita punya spare waktu untuk mengedukasi masyarakat. Oke. Tapi kalau secara kebencanaan mungkin gitu lebih banyak di hujan juga dibanding kemarau. Betul sekali. Oke. Nah, sekarang ini katanya mungkin bisa kalian biar diluruskan, kita kemaraunya tambah panjang nih, bener nggak tuh? Karena ada fenomena La Nina atau apa? El Nino dan sebagainya. Iya. Siapa? Silakan Anda jawab, Ibu. Tambah panjang nggak ya? Mungkin lebih ke musim hujannya mundur beberapa dasarian ya. Ya. Sepertinya ya. Mundur beberapa? Dasarian tuh 10 harian gitu. Dasarian 10 harian. Oke. Biasanya kita udah masuk pancaroba di sekitar bulan akhir Oktober atau awal November ya. Untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo ini sekarang kita diperkirakan masuk musim hujannya baru Desember gitu. Jadi agak sedikit terlambat. Iya, artinya kan lebih panjang. Lebih panjang. Betul itu. Iya, lebih panjang. Kita anggap lebih panjang sedikit lebih panjang ya. Lebih panjang. Oke. Itu nanti ngefek lagi nggak ke misalnya kan ini agak musim hujannya agak terlambat gitu pancarobanya. Nanti
musim hujannya berhentinya juga terlambat juga nggak nanti? Atau dia on the track aja seperti biasanya musimnya? Tidak selalu akan berimbas di musim penghujannya, akan selesainya juga mundur gitu. Oh, enggak selalu ya? Enggak, iya. Jika tidak ada gangguan cuaca, lawannya El Nino kan ada La Nina nih. Iya. Kita nggak tahu apakah pada saat fase musim penghujan besok itu akan disertai dengan La Nina gitu. Bila mana disertai dengan La Nina, potensinya maka musim penghujannya akan lebih panjang. Kita nyebutnya nggak lebih panjang aja. Mundur. Apa? Karena mundurnya mungkin akan sama jadi normal. Normal. Oh. Kan untuk saat ini dia agak mundur dikit nih, berarti musim hujannya lebih pendek gitu. Kalau kondisi tidak ada gangguan lebih pendek, tetapi bila mana mungkin nanti ada La Nina, itu akan kondisi musim hujannya akan normal. Normal, masanya normal, tapi bulannya kan mundur. Bulannya mundur. Gitu. Ini sebagian mungkin mitra musim, termasuk saya juga masih belum begitu ngeh El Nino, La Nina, bedanya apa sih? Kemudian apa sih ini fenomena alam apa sih gitu? Karena sering sekali kita baca, dengar di radio, di TV juga nonton, sebenarnya apa sih itu gitu? Sekalian ngasih edukasi juga ke pendengar dan penonton. Jadi efeknya adalah seharusnya perputaran massa udara ketika musim kemarau itu harusnya dingin. Dingin. Tetapi karena ada tahanan dari kondisi El Nino ini. Jadi El Nino untuk yang panas ya? Bukan, dia ada kayak gangguan di sirkulasi udara. Nah, gangguan itu menyebabkan suhu massa udara panasnya itu tidak dapat masuk ke wilayah Indonesia gitu. Jadi kondisinya masih cenderung dingin sehingga pertumbuhan awan untuk awan penghujan itu akan terhambat. Itu kenapa? Karena awannya terhambat maka masih panas. Betul sekali. Hujan belum turun. Jadi ini kalau saintifik ya, bukan kemudian hujannya dipanggil dengan yang macam-macam baca-bacaan ini tadi ya, nggak saintifik itu. Nggak saintifik. Jadi untuk yang berhubungan dengan yang musim kemarau tadi itu adalah El Nino ini ya. Ya, El Nino. Itu untuk yang musim hujan ada La Nina. Gitu ya, mitra musim, nanti kita belajar lagi ya. Kita tonton lagi edukasi-edukasi di media sosialnya BMKG Juanda untuk lebih jelasnya lagi. Baik, dan kalau musim kemarau kan juga banyak yang kekeringan gitu dan sebagainya. Ini ada sebagian juga yang saya baca itu bikin hujan buatan. Nah, itu gimana tuh sih sebenarnya, sistemnya seperti apa sih? Itu direkayasa berarti hujannya tuh kayak gimana? Itu menyemai garam. Kalau hujan buatan itu kan sebenarnya upaya dari kita untuk tujuannya apa dulu ya? Tujuannya mau menebar menjatuhkan hujan di suatu tempat yang kita tujuankan di mana gitu. Tapi kan dia harus ada bibit awannya dulu gitu. Harus ada juga. Menyemai garam. Kalau kondisi cuaca cerah-cerah begini, nggak ada bibit awannya, kita mau rekayasa juga sulit ya. Jadi emang harus ada bibit awannya juga di situ. Ya, ini istilah gampangnya seperti kita kalau memetik buah sebelum masa matangnya kita peram. Jadi proses hujan buatan ini adalah kita mematangkan awan hujan supaya ketika melewati lokasi target itu sudah turun hujan gitu. Seperti itu. Jadi misalnya kalau cenderung ya pada saat musim kemarau seperti ini target dari hujan buatan itu adalah di waduk-waduk penampungan air gitu kan cenderungnya. Maka kita mengusahakan bila ada awan yang memang berpotensi dalam hal ini terus dengan estimasi pergerakan anginnya ketika melewati atas danau atau waduk tersebut maka dia harus sudah turun hujan. Caranya adalah dimatangkan dengan kita tebar garam. Jadi garam yang ditebar itu ya? Iya. Tebar garam. Iya. Di awan. Jadi bukan tebar garam di luka ya? Tebar garam di awan. Menarik sekali. Ini nggak terasa begitu mitra musimnya. Diskusi kita sudah hampir setengah jam lebih bersama dengan BMKG Juanda Surabaya. Dan terima kasih kehadirannya Mas Randy, Mbak Dia. Mungkin sebagai pesan nih kepada mitra musim agar lebih ngeh lagi, aware lagi dengan perakiraan cuaca ya. Boleh disampaikan. Sepenting apa tuh kita? Jadi buat mitra muslim semuanya, jangan lupa bahwa yang penting dari info BMKG itu bukan cuma gempa aja, tapi ada perakiraan cuaca, ada perakiraan musim. Bisa dilihat di sosial media kami atau channel-channel yang
resmi dari kami, dan mitra muslim semuanya bisa menghadirkan informasi itu untuk kegiatan sehari-hari. Jadi nggak cuma pas hajatan aja, mau jemput anak sekolah bisa lihat perakiraan cuaca. Oh iya betul. Ya, betul. mau cuci baju, mau cuci selimut gitu, atau berkegiatan sehari-hari, hadirkanlah informasi cuaca dalam keseharian kalian. Dan perlu diingat bahwa yang kami berikan ini gratis gitu dari pemerintah, jadi manfaatkanlah gitu. Seperti itu aja sih. Baik, Pas Randy silahkan. Sudah cukup lengkap ya? Sudah cukup ya. Saya bingung menambahkan dari sisi mana. Mungkin jadi perakiraan cuaca seperti yang disampaikan Ibu Dia, bahwasanya tidak hanya digunakan ketika teman mitra muslim menghadapi kondisi cuaca buruk, tetapi dalam kondisi cerah kita juga punya perakiraan atau informasi cuaca yang sangat bermanfaat. Seperti halnya ada penyinaran ultraviolet, kandungan panas, dan itu bermanfaat bagi mitra muslim jika pengen berpergian atau pengen jalan-jalan di siang hari pada saat musim kemarau, maka perlu diperhatikan juga intensitas UV-nya, dampaknya terhadap kulit seperti apa. Terus kemudian dengan kondisi tubuh masing-masing dapat juga menebak berapa lama sih kita bisa beraktivitas di luar ruangan dengan suhu yang segitu tinggi. Ya, jadi benar-benar sebagai panduan kita ya, sebelum keluar rumah atau mungkin juga sebelum beraktivitas itu cek dulu perakiraan cuaca. Tadi bahkan sampai ke sinar UV-nya juga kelihatan di situ. Jadi mitra muslim kalau yang sekarang masih belum mengikuti media sosialnya, silahkan bisa diikuti, dan juga informasi-informasi lainnya BMKG Juanda Surabaya atau mungkin juga BMKG yang lainnya di seluruh Indonesia, karena penonton kita juga ada banyak yang dari luar Jawa Timur. Terima kasih Mas Randy, Mbak Dia sudah berbagi, semoga sukses dan berkah. Bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terima kasih mitra muslim kebersamaan Anda dalam podcast hari ini, dan insya Allah kita akan jumpa lagi dengan inspirasi-inspirasi lainnya bersama Suara Muslim Radio Network dan Suara Muslim TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.